Yudhistira dan Ambu N dikabarkan temui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tertutup. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Yudhistira dan Ambu N melakukan pertemuan tertutup dengan Deddy Mulyadi di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung tanpa publikasi resmi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai agenda yang dibahas. Menurut informasi yang beredar, pertemuan dilakukan secara terbatas dan hanya dihadiri beberapa pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Yudhistira, Ambu N, maupun pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pengamat menilai, jika pertemuan itu benar terjadi, pembahasannya bisa berkaitan dengan isu pembangunan daerah, program sosial, maupun dinamika politik lokal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Jawa Barat. Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi. Sementara itu, masyarakat dan berbagai kalangan terus menunggu penjelasan resmi untuk memastikan tujuan serta hasil dari pertemuan yang disebut berlangsung secara tertutup tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat dokumen atau pernyataan resmi yang dapat memverifikasi detail pertemuan tersebut. Oleh karena itu, informasi yang beredar masih berada pada tahap laporan awal dan memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Informasi mengenai pertemuan Yudhistira dan Ambu N dengan Deddy Mulyadi mulai menjadi perbincangan setelah sejumlah warga mengaku melihat kedatangan rombongan di lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya pertemuan. Namun hingga kini, belum ada bukti resmi maupun pernyataan yang mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana santai namun serius. Meski demikian, sumber tersebut tidak menjelaskan secara rinci materi yang dibahas dalam pertemuan itu. Pengamat kebijakan publik menilai pertemuan antara tokoh masyarakat dan kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Menurut mereka, dialog informal sering dilakukan untuk membahas berbagai persoalan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga program sosial yang menyentuh kebutuhan warga. Di media sosial, kabar pertemuan tersebut memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian warganet menduga ada agenda strategis yang tengah disiapkan, sementara sebagian lainnya mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Sampai berita ini diperbarui, tim redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Yudhistira, Ambu N, maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika terdapat pernyataan resmi atau informasi tambahan yang dapat diverifikasi, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan terbaru. Pertemuan tertutup yang dikabarkan melibatkan Yudhistira, Ambu N, dan Deddy Mulyadi disebut-sebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan masyarakat pedesaan. Meski belum ada pernyataan resmi, sejumlah pihak menduga pembahasan mengarah pada program pemberdayaan ekonomi warga dan pelestarian budaya lokal. Dalam skenario yang berkembang, ketiga tokoh tersebut disebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal di tengah percepatan pembangunan. Pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu dikabarkan berjalan hangat dan menghasilkan sejumlah gagasan yang akan dikaji lebih lanjut. Sejumlah warga yang mengetahui kabar pertemuan tersebut berharap hasil pembicaraan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun hingga kini, seluruh informasi tersebut masih sebatas spekulasi dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut terlibat. Meski belum ada keterangan resmi, sejumlah pihak yang mengikuti perkembangan isu tersebut menilai pertemuan tertutup antara Yudhistira, Ambu N, dan Deddy Mulyadi dapat menjadi awal dari kerjasama yang lebih luas di bidang sosial dan budaya. Dalam skenario yang beredar, pertemuan disebut berlangsung jauh dari sorotan publik. Tidak ada konferensi pers maupun dokumentasi resmi yang dipublikasikan setelah pertemuan berakhir. Kondisi itu memunculkan berbagai spekulasi mengenai tujuan utama pertemuan tersebut. Seorang pengamat politik daerah dalam cerita ini menilai bahwa pertemuan informal seringkali digunakan untuk menjajaki gagasan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan untuk mematangkan konsep dan menyamakan pandangan antar pihak yang terlibat. Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat berharap apabila memang terdapat pembahasan mengenai program pembangunan atau pemberdayaan warga, hasilnya dapat segera disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Hingga akhir pekan, belum ada informasi lanjutan yang dapat memastikan isi pembicaraan maupun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Namun isu ini terus menjadi perhatian publik dan diperkirakan akan menjadi topik hangat dalam beberapa hari ke depan. Malam itu, suasana pendopo terasa lebih tenang dari biasanya. Tiga tokoh yang selama ini dikenal luas di daerah masing-masing duduk mengelilingi sebuah meja kayu panjang. Tidak ada wartawan, tidak ada kamera, dan tidak ada pidato resmi. Pembicaraan mereka berfokus pada masa depan wilayah yang sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lapangan kerja, pendidikan, hingga pelestarian budaya lokal. Masing-masing menyampaikan pandangan dan gagasannya dengan terbuka. Apapun program yang dibuat, masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya, ujar salah seorang tokoh dalam cerita tersebut. Pertemuan yang awalnya direncanakan berlangsung 1 jam akhirnya berlanjut hingga larut malam. Berbagai usulan dicatat untuk dibahas kembali pada pertemuan berikutnya. Namun, di luar ruangan, tidak seorang pun mengetahui isi lengkap pembicaraan itu. Yang tersisa hanyalah berbagai pertanyaan dan rasa penasaran dari warga yang mendengar kabar adanya pertemuan tersebut. Ketika ketiganya meninggalkan lokasi melalui pintu yang berbeda, tidak ada yang menyadari bahwa keputusan yang mereka rumuskan malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar bagi daerah mereka. Keesokan paginya, kabar tentang pertemuan malam sebelumnya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang mengetahui isi pembahasan secara pasti, tetapi banyak warga memperbincangkannya di warung kopi, pasar, dan media sosial. Di kantor pemerintahan daerah, beberapa pejabat tampak sibuk mempersiapkan agenda yang belum pernah diumumkan sebelumnya. Sebuah dokumen berisi rancangan program pembangunan terpadu sedang ditelaah oleh tim khusus yang dibentuk beberapa minggu lalu. Sementara itu, Arga, seorang jurnalis muda, merasa ada sesuatu yang menarik untuk ditelusuri. Ia menerima pesan anonim yang hanya berisi satu kalimat. Jika ingin tahu apa yang dibahas malam itu, datanglah ke Balai Cempaka pukul 7 malam. Pesan tersebut tidak menyebut nama pengirim maupun tujuan sebenarnya. Namun rasa penasaran membuat Arga memutuskan untuk datang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 tepat, ia tiba di sebuah bangunan tua yang nyaris kosong. Di sana, seseorang telah menunggunya sambil membawa map coklat tebal. Yang akan saya tunjukkan bisa mengubah arah cerita ini, kata sosok misterius itu. Arga terdiam. Ia belum tahu bahwa isi map tersebut akan membawanya pada rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Arga menerima map coklat itu dengan hati-hati. Lampu di Balai Cempaka redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang memantul di meja kayu tua. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Arga. Sosok di hadapannya tidak langsung menjawab. Ia justru menunjuk ke arah map yang kini berada di tangan Arga. "Buka saja. Setelah itu, Anda akan mengerti kenapa saya menghubungi Anda." Arga membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan dokumen, foto-foto lokasi pembangunan yang belum pernah dipublikasikan, serta beberapa catatan rapat yang tampaknya disusun oleh berbagai kelompok masyarakat. Tidak ada sesuatu yang ilegal atau sensasional, tetapi dokumen itu menunjukkan adanya rencana besar yang masih dirahasiakan hingga waktunya diumumkan. "Ini semua tentang proyek itu?" tanya Arga. Sosok tersebut mengangguk. "Bukan sekadar proyek, ini tentang masa depan kawasan yang selama puluhan tahun tertinggal." Arga membalik halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ada nama-nama desa, peta wilayah, dan rencana pembangunan yang saling terhubung seperti kepingan puzzle. Namun satu lembar terakhir menarik perhatiannya. Di pojok kanan bawah terdapat tulisan tangan singkat. Tahap pertama dimulai dalam 30 hari. Arga mengangkat kepala, tetapi kursi di depannya sudah kosong. Sosok misterius itu menghilang. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar jendela. Dengan membawa map tersebut, Arga keluar dari Balai Cempaka. Ia sadar bahwa tugasnya bukan sekadar mencari berita. Ia harus memastikan mana informasi yang benar, mana yang hanya rumor, dan siapa sebenarnya pihak yang ingin mengungkap rencana besar itu. Di kejauhan, lampu-lampu kota masih menyala. Sebuah cerita yang lebih besar baru saja dimulai. Malam semakin larut ketika Arga tiba di kantor redaksi. Hampir seluruh ruangan telah kosong. Hanya suara pendingin udara dan ketukan keyboard dari meja pojok yang masih terdengar. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja, lalu mulai menyusun seluruh dokumen yang diperolehnya. Peta wilayah, catatan rapat, jadwal survei lapangan, hingga daftar kebutuhan pembangunan tersusun seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran utuh. Namun ada satu hal yang mengganjal.
Tidak satu pun dokumen menjelaskan siapa yang pertama kali menggagas program tersebut. Arga kemudian memperbesar salah satu foto menggunakan komputer redaksi. Di sudut gambar tampak sebuah bangunan tua dengan lambang yang sudah hampir pudar. Ia merasa pernah melihat simbol itu sebelumnya. Keesokan harinya, ia menemui seorang sejarawan lokal bernama Rahman. Setelah memperhatikan foto itu beberapa menit, Rahman mengangguk pelan. Itu lambang perkumpulan warga Cakrawala, katanya. Perkumpulan apa itu? Tanya Arga. Organisasi lama yang berdiri puluhan tahun lalu. Mereka punya cita-cita membangun kawasan pedalaman agar berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Tapi organisasi itu bubar sebelum rencananya terwujud. Jawaban itu justru membuat Arga semakin penasaran. Jika organisasi tersebut sudah lama tidak ada, mengapa simbolnya muncul dalam dokumen yang baru dibuat? Malam harinya, Arga kembali memeriksa seluruh isi map. Saat membuka lipatan terakhir, ia menemukan secarik kertas yang sebelumnya terselip di bagian belakang. Di sana hanya tertulis sebuah alamat dan tanggal. Gudang nomor 7, tanggal 18 Juni pukul 20. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Arga menatap tulisan itu beberapa saat. Ia tahu bahwa menghadiri pertemuan tersebut bisa memberinya jawaban. Namun ia juga sadar bahwa setiap jawaban biasanya membawa pertanyaan baru yang lebih besar. Di luar jendela, hujan mulai turun. Dan hitungan menuju tanggal 18 Juni pun dimulai. Tanggal 18 Juni akhirnya tiba. Sejak sore, langit terlihat mendung. Arga berulang kali memeriksa alamat yang tertulis di secarik kertas itu. Gudang nomor 7 berada di kawasan pergudangan lama di pinggir kota, tempat yang kini jarang digunakan sejak pusat logistik dipindahkan ke lokasi baru. Pukul 19.50, ia tiba di lokasi. Deretan bangunan besar berdiri sunyi. Beberapa lampu jalan berkedip-redup. Di kejauhan terdengar suara kereta barang melintas, memecah kesunyian malam. Gudang nomor 7 tampak berbeda dari bangunan lain. Pintu besinya sedikit terbuka, seolah sengaja dibiarkan demikian. Arga menarik napas panjang lalu masuk. Di dalam, ruangan itu tidak kosong. Sekitar 20 orang duduk melingkar di tengah gudang. Tidak ada spanduk, tidak ada papan nama. Hanya meja sederhana dengan beberapa dokumen dan peta yang terbentang. Begitu Arga melangkah masuk, seluruh mata tertuju kepadanya. Seorang perempuan paruh baya berdiri. "Kami sudah menunggu Anda. Siapa kalian?" tanya Arga. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kami adalah orang-orang yang selama ini melanjutkan cita-cita yang hampir terlupakan." Ia lalu menunjuk sebuah peta besar di atas meja. Peta itu menunjukkan puluhan desa yang tersebar di berbagai wilayah. Di setiap titik terdapat catatan mengenai pendidikan, pertanian, akses air bersih, dan pelestarian budaya. Arga mulai memahami bahwa apa yang ditemukannya bukanlah sebuah konspirasi, melainkan jaringan warga yang bekerja diam-diam untuk mewujudkan program pembangunan jangka panjang. Namun sebelum diskusi berlanjut, seorang pria di sudut ruangan menyerahkan sebuah amplop tertutup. "Ini alasan utama Anda dipanggil ke sini." Arga membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat tua yang ditulis lebih dari 30 tahun lalu oleh pendiri perkumpulan warga Cakrawala. Surat tersebut berisi sebuah pesan sederhana. Pembangunan tidak dimulai dari gedung yang tinggi, tetapi dari warga yang percaya bahwa masa depan bisa diubah bersama. Ruangan mendadak hening. Bagi sebagian orang, surat itu mungkin hanya selembar kertas tua. Namun bagi mereka yang hadir malam itu, surat tersebut adalah pengingat tentang mimpi yang belum selesai. Arga menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya sejak menerima map misterius itu, ia merasa mulai melihat gambaran yang lebih besar. Tetapi ia belum tahu bahwa di luar gudang, seseorang sedang memperhatikan pertemuan tersebut dari dalam sebuah mobil yang terparkir dalam gelap. Dan orang itu tampaknya memiliki rencana yang sama sekali berbeda. Hujan rintik-rintik masih turun ketika pertemuan di gudang nomor 7 berakhir. Satu persatu peserta meninggalkan lokasi melalui pintu samping agar tidak menarik perhatian. Arga adalah orang terakhir yang keluar. Di tangannya masih tergenggam amplop berisi surat tua yang baru saja ia baca. Kalimat-kalimat dalam surat itu terus terngiang di kepalanya. Saat berjalan menuju kendaraan, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia berhenti. Jalanan tampak sepi. Namun di ujung kawasan pergudangan, sebuah sedan hitam masih terparkir dengan mesin menyala. Arga tidak dapat melihat siapa yang berada di dalamnya karena kaca kendaraan itu gelap. Beberapa detik kemudian, sedan tersebut perlahan bergerak menjauh dan menghilang ke balik tikungan.
Keesokan paginya, Arga kembali ke redaksi. Ia mulai menulis rangkaian catatan hasil investigasinya. Bukan tentang skandal atau rahasia besar, melainkan tentang sekelompok orang yang berusaha mewujudkan perubahan melalui kerja sama dan perencanaan jangka panjang. Namun ketika membuka surel kantor, ia menemukan pesan baru dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, berhenti. Tidak ada nama pengirim, tidak ada isi pesan selain sebuah lampiran foto. Arga membukanya. Foto itu memperlihatkan gudang nomor 7 yang diambil dari kejauhan pada malam sebelumnya. Artinya, seseorang memang memantau pertemuan tersebut. Di bagian bawah foto terdapat kalimat singkat. Tidak semua orang ingin rencana itu berhasil. Arga menatap layar komputer beberapa saat. Kini ia sadar bahwa cerita yang sedang ditelusurinya bukan sekadar tentang pembangunan atau organisasi lama. Ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda. Pertanyaannya hanya satu, siapa mereka? Di luar kantor, langit mulai cerah setelah hujan semalaman. Namun bagi Arga, misteri yang sedang dihadapinya justru semakin gelap. Di meja kerjanya, telepon tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Setelah beberapa detik ragu, ia mengangkat panggilan itu. Suara di seberang terdengar pelan. Kalau Anda ingin tahu siapa yang mengirim foto itu, datanglah ke stasiun lama malam ini. Sendirian. Sambungan langsung terputus. Arga menatap ponselnya. Petunjuk baru telah muncul, dan permainan yang sesungguhnya tampaknya baru akan dimulai. Malam di stasiun lama terasa berbeda dari biasanya. Bangunan tua itu sudah tidak aktif digunakan untuk perjalanan reguler, namun masih berdiri sebagai saksi bisu masa lalu kota. Arga tiba sekitar pukul 19.45. Lampu-lampu di sekitar stasiun sebagian besar mati, menyisakan cahaya temaram dari beberapa tiang yang masih berfungsi. Suara langkah kakinya bergema di lantai semen yang retak. Ia tidak langsung melihat siapapun. Hanya ada kursi tunggu kosong, papan jadwal keberangkatan yang sudah berkarat, dan angin yang masuk melalui celah dinding bangunan. Lalu, sebuah suara terdengar dari arah ruang tunggu lama. Anda datang juga. Arga menoleh. Seorang pria berdiri di dekat pilar, mengenakan jaket gelap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Siapa Anda? Tanya Arga. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan pelan mendekat. Ada dua jenis orang dalam cerita ini, katanya. Yang ingin perubahan terjadi, dan yang takut perubahan itu terjadi. Arga menegang. Kami tidak pernah bermaksud membuat kegaduhan. Tapi apa yang Anda temukan di gudang nomor 7 sudah menarik perhatian pihak yang salah. Pria itu kemudian menyerahkan sebuah flash disk kecil. Di dalamnya ada semua yang Anda butuhkan untuk memahami siapa yang mengawasi Anda. Arga ragu sejenak, lalu menerima benda itu. Kenapa tidak langsung Anda laporkan ke pihak berwenang? Tanyanya. Pria itu tertawa kecil, karena yang mengawasi bukan hanya satu pihak. Dan beberapa di antaranya justru punya posisi yang tidak bisa disentuh dengan cara biasa. Sebelum Arga sempat bertanya lebih jauh, suara langkah lain terdengar dari ujung peron. Beberapa orang mendekat, bukan satu, lebih dari 3. Pria berjaket itu langsung menoleh. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Arga mulai menyadari situasi berubah cepat. Pergi sekarang, kata pria itu tegas sambil mendorong Arga ke arah lorong samping stasiun. Tapi, tidak ada waktu. Arga akhirnya berlari. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin keras, memantul di lorong stasiun yang kosong. Ia tidak tahu siapa yang mengejarnya. Yang ia tahu hanya satu hal, flash disk di sakunya kini adalah kunci dari seluruh teka-teki yang selama ini ia kumpulkan. Dan malam itu, ia bukan lagi sekadar pencari berita. Ia sudah menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Arga berlari menembus lorong sempit di sisi stasiun lama. Suara langkah di belakangnya makin dekat, memantul di dinding-dinding tua yang lembab. Ia menoleh sekilas, 2 orang sudah masuk ke lorong yang sama. Ke kanan, suara pria berjaket tadi menggema dari arah berbeda. Arga mengikuti instingnya, berbelok melewati pintu darurat yang setengah terbuka. Pintu itu membawanya ke halaman belakang stasiun, area yang dipenuhi rumput liar dan rel mati. Di sana, sebuah motor tua sudah menyala. Pria berjaket gelap itu sudah menunggu. Naik, perintahnya singkat. Tanpa banyak berpikir, Arga naik ke belakang. Motor langsung melaju menembus gelap malam, meninggalkan stasiun lama yang kini hanya terlihat sebagai bayangan samar di kejauhan. Angin malam menghantam wajah Arga. Di sakunya, flash disk itu terasa semakin berat,
seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar data. "Siapa mereka?" teriak Arga di tengah suara mesin. Pria itu menjawab tanpa menoleh. "Mereka bukan satu kelompok. Ada jaringan lama yang tidak ingin rencana apapun keluar ke publik. Dan ada juga orang-orang yang merasa semua ini harus dikendalikan dari atas." Arga mengerutkan kening. "Termasuk pemerintah." Pria itu diam sejenak sebelum menjawab. "Beberapa nama besar hanya tahu sebagian cerita. Sisanya bergerak di belakang layar." Motor terus melaju hingga berhenti di sebuah rumah singgah kecil di pinggir kota. Lampunya redup, dikelilingi pepohonan tinggi. Di dalam, pria itu menutup pintu dan mengunci rapat. "Sekarang kita lihat isi flash disk itu," katanya. Arga menghubungkan flash disk ke laptop lama yang sudah disiapkan di meja. Layar menyala. Folder pertama terbuka. Di dalamnya ada rekaman suara, peta digital, dan beberapa dokumen berjudul "Tahap Implementasi Cakrawala." Nama itu membuat Arga terdiam sejenak. Perkumpulan warga Cakrawala, yang sebelumnya ia kira hanya sejarah lama, ternyata masih memiliki jejak yang aktif. Salah satu file audio diputar otomatis. Suara percakapan terdengar samar, namun jelas membahas koordinasi antara beberapa wilayah dan tokoh daerah. Di antara suara itu, Arga menangkap satu nama yang membuatnya langsung menegakkan badan. Deddy Mulyadi. Bukan dalam konteks tuduhan, bukan sebagai kesimpulan, hanya disebut sekilas dalam diskusi yang belum jelas konteksnya. Arga menatap layar, bingung antara fakta, interpretasi, dan kemungkinan manipulasi data. Pria berjaket itu berdiri di belakangnya. "Sekarang Anda mengerti kenapa mereka ingin Anda berhenti." Arga menutup mata sejenak. Ia sadar satu hal, semakin banyak ia menemukan jawaban, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Dan malam itu, keputusan ada di tangannya, melanjutkan investigasi ini ke titik yang lebih dalam, atau menghentikannya sebelum semuanya menjadi terlalu berbahaya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Seolah kota itu sendiri sedang menyembunyikan sesuatu. Hujan semakin deras di luar rumah singgah itu. Suara rintik di atap seng bercampur dengan bunyi kipas laptop yang terus berputar, seolah menandai ketegangan yang makin naik. Arga menatap layar tanpa berkedip. File audio yang baru ia dengarkan tidak memberi jawaban pasti, hanya potongan percakapan yang terputus-putus, nama-nama wilayah, rencana koordinasi, dan istilah teknis yang belum sepenuhnya ia pahami. Pria berjaket gelap itu berdiri di sudut ruangan. "Jangan terburu-buru menyimpulkan," katanya pelan. "File seperti itu bisa dibaca dengan banyak cara." Arga mengangguk kecil, tapi pikirannya belum tenang. "Kalau ini bukan ancaman, kenapa harus disembunyikan?" tanyanya. Pria itu menarik napas panjang. "Bukan semuanya soal disembunyikan. Kadang sesuatu tidak diumumkan karena belum selesai. Tapi di luar sana, selalu ada orang yang lebih cepat menarik kesimpulan sebelum gambaran utuhnya jadi." Ruangan itu hening beberapa detik. Arga lalu membuka folder berikutnya. Di sana ada satu dokumen PDF berjudul "Jalur Komunikasi Lapangan, versi 3. Isinya bukan seperti dokumen rahasia yang dramatis. Justru terlihat seperti perencanaan administratif, jadwal pertemuan warga, daftar prioritas desa, dan mekanisme pelaporan masalah infrastruktur. Namun yang membuat Arga berhenti adalah satu bagian kecil di catatan kaki. Koordinasi lintas wilayah perlu diselaraskan dengan kebijakan provinsi agar tidak tumpang tindih. Tidak ada nama, tidak ada penunjukan langsung. Hanya sistem birokrasi yang terasa luas dan berlapis. Pria berjaket itu mendekat. "Ini yang saya maksud. Anda melihat potongan kecil, tapi tidak melihat struktur besarnya." Arga menoleh. "Lalu siapa yang mengawasi kita sekarang?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan ke jendela, mengintip keluar ke arah hujan. Orang-orang yang merasa semua pergerakan harus tetap bisa diprediksi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut chaos. Arga terdiam. Kalimat itu tidak memberi kejelasan, tapi justru membuka kemungkinan baru, bahwa konflik di balik semua ini bukan sekadar hitam dan putih. Tiba-tiba, laptop berbunyi pelan. Sebuah notifikasi muncul. File baru diterima. Tidak ada pengirim. Tidak ada waktu pengiriman. Hanya satu folder tambahan yang tiba-tiba muncul di sistem. Arga dan pria berjaket itu saling berpandangan. "Ini bukan dari kita," kata pria itu cepat. Arga membuka folder tersebut. Di dalamnya hanya ada satu video. Tanpa judul, tanpa deskripsi. Ia menekan play. Layar menampilkan rekaman jalanan dari sudut tinggi,
seperti kamera pengawas. Di tengah frame, terlihat sebuah pertemuan kecil di lokasi yang tidak ia kenali. Namun yang membuat Arga terdiam bukan tempatnya, melainkan fakta bahwa seseorang di luar sana sedang mengikuti semua langkah yang ia lakukan, secara real time. Pria berjaket itu langsung mematikan sebagian lampu ruangan. Kita tidak lagi mengendalikan cerita ini, katanya pelan. Arga menatap layar yang masih menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia sadar. Ia bukan hanya sedang mencari kebenaran. Ada pihak lain yang sedang menulis ulang arah ceritanya. Lampu di rumah singgah itu sengaja diredupkan. Hanya cahaya layar laptop yang memantul di wajah Arga dan pria berjaket gelap. Video di layar masih berjalan. Rekaman kamera pengawas itu memperlihatkan sebuah lokasi yang tidak dikenali Arga, halaman terbuka dengan beberapa kendaraan terparkir rapi, seperti sedang ada pertemuan yang direncanakan secara formal. Namun tidak ada suara, hanya gambar. Ini bukan kebetulan, gumam pria berjaket. Sumbernya terlalu bersih, terlalu terarah. Arga mendekat ke layar. Di sudut video, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas, sebuah papan kecil dengan lambang yang samar, mirip simbol yang pernah ia lihat di foto lama dari gudang nomor 7. Ini masih terkait dengan Cakrawala? Tanya Arga. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru membuka ponselnya, mengetik cepat, lalu mengernyit. Ada aktivitas jaringan yang bergerak bersamaan di 3 titik berbeda malam ini, katanya. Seseorang sedang menguji reaksi kita. Arga menoleh. Menguji. Pria itu mengangguk, seperti memancing siapa saja yang masih aktif mengikuti alur ini. Tiba-tiba, layar laptop berkedip. Video berubah. Sekarang menampilkan ruangan berbeda, lebih kecil, seperti ruang rapat sederhana. Beberapa orang duduk melingkar, namun wajah mereka tidak terlihat jelas. Suara baru masuk, bukan dari video sebelumnya, tapi rekaman tambahan yang tersinkron otomatis. Kita percepat tahap konsolidasi. Terlalu banyak pihak mulai menyadari pola ini. Arga langsung menekan pause. Ini bukan sekadar dokumentasi, katanya pelan. Ini, seperti sistem yang terus memperbarui dirinya. Pria berjaket menatap layar lama. Berarti kita tidak sedang membaca arsip, jawabnya. Kita sedang masuk ke dalam jaringan yang masih hidup. Di luar, suara petir terdengar keras. Listrik sempat berkedip, dan sesaat kemudian, semua perangkat di meja, laptop, ponsel, bahkan lampu kecil, menampilkan notifikasi yang sama secara bersamaan. Arga langsung berdiri. Ini apa? Pria berjaket itu menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ini artinya, kita sudah tidak lagi hanya mengamati. Ia berhenti sejenak. Kita sudah diamati balik. Dari luar rumah singgah, terdengar suara mesin kendaraan berhenti perlahan. 1, lalu 2, lampu sorot menyapu jendela. Arga mundur setengah langkah. Kalau mereka datang ke sini, kita harus apa? Pria berjaket menarik napas pelan. Sekarang kita harus tahu satu hal dulu. Apa? Ia menatap Arga. Apakah Anda masih ingin terus tahu kebenaran ini, walaupun kebenaran itu sudah mulai mencari Anda? Suara ketukan pertama terdengar dari pintu depan. Pelan, tapi pasti, bersambung.